Nah suatu ketika saat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dakwah di hadapan para sahabat, saat kanjeng Nabi lagi ceramah, datang seorang badui teriak-teriak, "Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat?" Seperti sekarang saya ngajar begini, jangan akan mendengarkan tiba-tiba ada teriak, "Kapan kiamat? Kapan kiamat?" Mesti bangsa ngomong, "Orang duit lotok romo." Betul kan ya? Siapa itu? Singkirkan itu. Itu mengganggu majelis, tidak punya tata krama. Saat itu Nabi Muhammad SAW mengalami yang sama. Tengah-tengah ceramah kanjeng Nabi loh ceramah, ada yang bengok-bengok, "Kapan kiamat? Kapan kiamat?" Sahabat gak ada yang noleh, Nabi juga tidak noleh, lanjutkan pengajian. Itulah hebatnya sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Suara-suara tidak mengganggu mereka, fokus sama Nabi. Beda dengan ada yang bergerak seperti ka'ana ala rusul toir, seakan-akan di atas kepala para sahabat ada burung yang hinggap di kepala, nggak ada yang bergerak. Selesai Nabi ceramah, Nabi ngomong, "Siapa tadi yang tanya tentang kiamat?" Baru disapa. Tadi yang nanya siapa? Mata saat. "Saya ya Rasulullah." Pertanyaannya, kapan kiamat? Sama Nabi orang itu tidak pernah diberikan jawaban. Cek hadisnya tentang sahabat badui yang satu ini. Nanyanya kapan kiamat, tapi sama Nabi gak dijawab. Beda yang nanya malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis tentang mal Islam, mal iman, ma ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Malaikat Jibril lagi nyamar jadi manusia dengan baju serba putih, nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Selesai dijawab Nabi satu persatu. Malaikat Jibril nanya, "Kapan kiamat? Kapan kiamat?" Pertanyaannya sama, tapi yang nanya dua yang berbeda. Yang satu orang awam, gak paham agama. Yang satu pakar, malaikat lagi nyamar jadi orang yang cari ilmu, ahli ilmu. Yang ahli ilmu dijawab, ciri-ciri kiamat seperti ini, seperti ini, seperti ini, dijawab ahli ilmu. Orang awam gak mau dengar agama, gak dijawab. Justru Nabi yang nanya, "Kamu itu tanya-tanya kiamat, emang kamu punya persiapan apa? Emang kamu punya persiapan apa?" Tidak dijawab pertanyaannya, justru Nabi yang bertanya. Metode inilah yang dipakai oleh para habaib dan kiai dalam mengajar masyarakat. Makanya jenengan lihat, Nahdlatul Ulama dan para habaib itu hampir dahulu ya tidak pernah menjelaskan dalil tahlilan, dalil nariyah, dalil mujiyah. Kenapa? Ya memang yang dikasih nariyah, dikasih mujiyah, yang diajak tahlilan gak layak diberi dalil. Gak layak diberi dalil. Layaknya apa? Amal wis, gak usah mumet, gak usah ruwet. Kamu kerja di sawah saja, ya kamu nyangkul saja, kamu nandur saja. Urusan ilmu kami para ulama tinggal nurut, selesai. Dan alhamdulillah orang dulu mirip badui, nurut, ya nurut, gak ruwet, gak kakean takon, gak kakean protes. Sendiko dawuh Habib, sendiko dawuh kiai, selesai. Dan mantep sama Habibnya, sama kiainya, sama ulamanya, mantep sama kerjanya, sehingga hidupnya mapan enak, meninggalnya juga enak, husnul khatimah. Lah akhir zaman ini sekolah agama juga, sekolah agama tidak, sekolah umum yang gak jelas, belum lulus, kadang yang mandek di tengah jalan. Baca Google, search di Google, cari di YouTube, terus lihat Pak Yai menjelaskan, ayo tahlilan, ayo sholawatan. Nanya sama Kiai sama Habibnya itu, Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah sholawatan, mana dalilmu? Masya Allah. Ada enggak yang model begini? Ada enggak yang model begini? Ada toh? Nah Habib sama Kiai tidak menjelaskan dalil bukan karena nggak paham, tapi buat apa melayani orang-orang yang tidak layak diberi pemahaman? Buat apa? Justru itu melakukan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mencontohkan, kalau kamu ketemu orang bodoh yang pengen baik, ya jangan dipaksa paham yang abot-abot. Sudah, yang penting amal, yang penting amal. Makanya badui tadi ditanya sama Nabi Muhammad SAW,
Kamu tanya-tanya kiamat, siap-siapnya itu apa? Sudah punya modal apa buat kiamat? Ngaten lho Bu, Pak. Ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai saudaraku, kamu bawa apa? Untuk kiamat bawa apa?" Ini kiamat loh, bukan bab nikah, kiamat. Karena Badui ini nggak mau kelamaan masuk surga. Sebab untuk masuk surga itu urutannya mati dulu. Setelah mati tinggal di kuburan. Kuburan itu selesai nunggu kiamat. Nunggu ya kiamat. Setelah kiamat baru nanti ada kebangkitan. Setelah kebangkitan tinggal di mahsyar 50.000 tahun. Setelah di mahsyar baru perhitungan amal yaumul hisab. Setelah yaumul hisab baru berjalan di atas siratal mustaqim. Baru masuk surga atau nyemplung neraka. Udah begitu. Lah Badui mikir, lah kesuwen kuburan lah gopo. Kelamaan di kuburan ngapain? Aku pengen cepat-cepat masuk surga. Maka dia langsung diambil poinnya. Kiamatnya kapan? Kapan kiamat? Sama Nabi nggak dijawab kapan kiamat. Ditanya kamu siap apa buat kiamat? Pertanyaan saya, ini jawabannya melenceng nggak? Kalau dibilang melenceng tidak, tapi tidak sesuai yang diminta sama yang bertanya. Betul ya? Aku butuh tahu kapan kiamat, sama Nabi nggak dikasih tahu. Makanya kalau jenengan nanya sama kiai, jawabannya berbeda. Kiainya jangan kamu jelek-jelekan, karena kiainya lebih paham apa yang kamu butuhkan, lebih paham apa yang kita butuhkan. Ulama lebih ngerti. Percuma kamu dijawab, toh ya nggak ada manfaatnya. Tak terang no kamu dan contoh misalnya, ibu pergi ke dokter, dicek sama dokter ibu sakit lambung. Terus sama dokter dikasih obat, obat. Ini obat diminum sehari 3 kali sebelum makan ya, atau setelah makan. Pernah nggak ibu atau bapak nanya begini, maaf Pak Dokter, kenapa saya dikasih obat yang satu ini? Ini obat ini kandungannya apa ini? Ini obat ini isinya apa saja? Bahan-bahannya apa saja ini? Kira-kira sama dokternya dijelaskan tidak? Bu, nggak usah kebanyakan nanya, nggak usah kebanyakan mikir. Masalah komposisi obat itu urusannya dokter sama sarjana kedokteran atau orang yang lagi belajar di kedokteran. Mereka harus tahu komposisi obat agar nanti kalau obatnya nggak ada bisa ngeracik sendiri. Kalau ibu bukan bagian racik, bagiannya makan, tinggal mangap ngemplok selesai. Nggak usah mikir racikan. Kalau ibu ngeyel, dokternya ngasih resep baru, rujukan ke dokter yang lain. Tidak bisa. Saya harus tahu ini komposisinya apa saja ini. Ini menyangkut nyawa saya ini menyangkut kesehatan saya. Nanti kalau ada racunnya gimana? Nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh dokter-dokter yang ada bagaimana? Saya harus tahu ini sesuai dengan dalil-dalil yang ada di buku kedokteran. Maka dokter akan ngasih satu surat rujukan. Maaf Bu, saya beri surat rujukan ke dokter yang lain. Dokter apa? Dokter jiwa. Gendeng ini, wong edan. Dokter jiwa, betul? Nah orang kalau ke tempatnya kiai, tempatnya habib, tempatnya ulama, dikasih tahu, udah toh kamu nggak usah belajar dalilnya, amal no, selesai, ngeyel. Nah ini siapa tahu perlu dikasih surat rujukan. Siapa tahu perlu dikasih surat rujukan. Nah Badui ini nggak ngeyel. Suami anak, atau anak, nggak ada Badui ngomong Nabi. Saya itu nanya kiamat loh. Kok jenengan tambah nggak jawab? Jenengan kok tambah nanya saya siap apa? Jawab dulu pertanyaan saya. Ada yang ngomong begitu? Nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Jadi ketika tidak dijawab, ya justru Nabi nanya, Baduinya ngomong, Kanjeng Nabi, saya itu nggak punya sholat banyak, nggak punya puasa banyak. Bu, ini aneh atau nggak aneh Bu? Kayak tadi yang lamar anak ibu tadi loh. Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya rumah, tapi saya tresno loh. Badui itu juga ngomong, aku nggak punya apa-apa, sholat nggak punya, puasa nggak punya. Artinya ya sholat wajib, puasa wajib, tahajud tidak, duha tidak, qobliyah tidak, ba'diyah tidak, puasa Senin Kamis tidak, Ayyamul Bid tidak, puasa Daud tidak. No, wajib kok adanya itu. Bahkan yang wajib itu kalau yang perempuan sampai sekarang itu Ramadan sampai sekarang utang belum selesai, betul ya Bu? Nah iya. Berarti ibu mirip siapa? Kita ini bukan cuma ibu saya, bapak-bapak, ini kita ini mirip Badui tadi, awam, ibadahnya juga awam. Tapi Badui tadi sesumbar ngomong, walakin uhibbullaha wa rasulah.
tapi aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa Nabi ngomong? PN cintamu, aku tak butuh cintamu, aku butuh bukti amalmu. Kalau kamu ngaku cinta sama aku, tapi kamu sholatmu gak banyak, puasamu gak banyak, berarti palsu cintamu. Apa Nabi ngomong begitu? Tidak. Rasulullah SAW gak ngomong seperti itu. Tambah sama Rasul disambut, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu punya cinta toh? Berarti kamu sama saya. Masya Allah, modal cinta bareng Nabi, modal cinta tresno bareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya para sahabat berkata, semenjak masuk Islam kami belum pernah bahagia seperti bahagianya kami mendengar hadis yang satu ini, anta ma'aman ahbabta. Kenapa? Karena kalau kami ukur sholat kami nggak mungkin sama dengan sholat Nabi, puasa kami nggak mungkin sama dengan puasa Nabi, ibadah kami nggak mungkin sama dengan ibadah Nabi. Berarti kami tidak bisa bareng Nabi kalau mengandalkan ibadah kami. Justru datang orang yang nggak punya ibadah, orang yang nggak punya amal soleh, artinya amal solehnya awam. Sholat wajib, puasa wajib, nggak ada yang lain. Ngaku sama Nabi, amal saya begini welek, tapi saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Nabi jawab, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Saat itulah sahabat senangnya luar biasa. Sekarang saya nanya sama Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kalau ada yang bilang jangan enggak cinta, saya akan melawan mereka. Kalau ada orang yang bilang ibu-ibu, bapak-bapak ini cintanya palsu, saya akan membela jenengan. Boleh saya bertanya? Boleh? Jawab ya. Biar jenengan paham kalau jenengan sugih, kaya raya. Jenengan ini manusia yang sugih pol, cuma kadang belum sadar. Kalau sekarang datang satu orang bawa uang ditaruh di atas panggung ini, jumlahnya 5.000 triliun. 5.000 triliun. Terus bilang sama Bapak Ibu, silahkan keluar dari agama Islam, uang ini jadi milikmu. Saya mau nanya, jenengan marah atau enggak marah? Marah atau enggak marah? Mau enggak agamanya dibeli? Maukah Anda menjual agamamu? Kalau orang tadi berdiri dan mengatakan, kalau kamu mau janji Nabi Muhammad SAW, uang ini jadi milikmu, kira-kira Banser ngadek atau enggak ngadek? Ajar atau enggak ajar? Masya Allah. Berarti nilai Islammu mahal atau murah? Berarti kalau kamu punya 2 kalimat syahadat, meskipun sholat belum jelas, tapi punya 2 kalimat syahadat, sugih apa mboten sugih? Sugih apa mboten sugih? Jenengan boleh sesumbar ngomong sama orang-orang, dunia dan segala isinya kamu sodorkan padaku, tidak mungkin aku tinggalkan Allah dan Rasulku. Betul atau betul? Kenapa begitu? Ya, karena cinta. Karena cinta. Kalau cinta sama Allah dan Rasulnya, kira-kira bela nggak agamanya? Bela nggak Rasulnya? Nah, saya saksi buat jenengan semua, ya Allah, ini saudara-saudara saya ini cinta sama kamu dan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Apa janji Nabi? Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Saya, Anda, kita semua cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad SAW. Berarti kita nanti masuk surga bareng Nabi Muhammad SAW.